Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal bedah salah satu legenda yang paling menarik sekaligus bikin merinding dari Nusantara. Apa itu? Palasik, sebuah kisah dari tanah Minangkabau. Coba deh bayangin sejenak. Gimana kalau sosok monster yang paling kalian takuti itu bukan hantu atau jin dari alam lain, tapi ya manusia biasa. Mungkin aja tetangga kalian sendiri. Nah, disinilah letak kengerian utama dari legenda Palasik. Nah, dari pertanyaan tadi, kita langsung masuk ke bagian pertama yang jujur aja paling bikin kaget. Palasik itu ternyata bukan hantu loh. Justru, legenda ini ceritanya soal manusia. Seseorang yang sadar 100% milih jalan kegelapan. Oke, sekarang kita lihat lebih dalam ya. Ini nih dualitasnya yang bikin Palasik itu serem banget. Siang hari, dia ya orang biasa aja. Nggak ada bedanya, bisa jadi tetangga kita, orang yang kita sapa di pasar, siapa aja deh. Tapi, begitu malam tiba, wujudnya berubah total, jadi monster yang kita kenal dari cerita-cerita. Kepala terbang yang haus kekuatan. Jadi kalau kita mau definisikan, Palasik itu intinya adalah manusia. Manusia yang sengaja, dengan sadar, belajar ilmu hitam tingkat tinggi. Penting buat dicatat, ini bukan kutukan atau takdir dari lahir ya, tapi murni sebuah pilihan. Pilihan buat dapat kekuatan gaib, yang ya pastinya ada harga yang mahal banget buat dibayar. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu Palasik. Yuk kita bedah lebih dalam lagi anatomi legendanya. Apa sih motivasinya? Terus gimana cara kerjanya menurut cerita rakyat? Nah, menurut kepercayaan yang beredar, ternyata ada 3 alasan utama kenapa seseorang mau jadi Palasik. Pertama, ya jelas, buat dapat kekuatan gaib. Kedua, buat panjang umur. Dan yang ketiga, buat terus-menerus ngebus, memperkuat ilmu hitam yang udah mereka punya. Jadi semuanya itu intinya soal haus kekuasaan. Tapi, kekuatan ini ada harganya. Dan harganya ini benar-benar tragis. Ini bagian yang paling menyedihkan dari legenda Palasik. Buat menjaga ilmunya tetap kuat, mereka harus memangsa sumber kehidupan yang paling murni, bayi dan ibu hamil. Ini yang bikin legenda Palasik itu bukan sekedar cerita horor biasa, tapi cerminan dari ketakutan paling dalam di sebuah masyarakat. Nah, kalau ada ancaman yang nggak kelihatan tapi nyata kayak gini, masyarakat pastinya nggak tinggal diam kan? Mereka mengembangkan cara-cara sendiri buat mendeteksi dan melindungi diri. Yuk, kita lihat gimana mereka merespon rasa takut ini. Nah, ini bagian yang menarik banget. Coba lihat deh cara-cara pertahanannya. Sangat praktis dan dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Mulai dari naruh bumbu dapur kayak bawang putih atau cabai yang dipercaya bisa nolak bala, sampai memperkuat diri dengan doa. Ini tuh kayak respons budaya yang cerdas banget terhadap ancaman yang abstrak dan nggak kelihatan. Eits, tapi ada sisi gelapnya juga nih. Kepercayaan buat ngenalin Palasik, misalnya dari tatapan mata aneh, atau sifatnya yang suka menyendiri, ini bisa bahaya banget. Kenapa? Karena bisa memicu tuduhan tanpa dasar. Orang yang nggak salah apa-apa bisa jadi korban fitnah di komunitasnya sendiri. Ini sisi sosial yang perlu kita waspadai. Oke, kita udah lihat asal-usul dan cara kerjanya. Sekarang yuk kita lihat gimana legenda ini nggak cuma bertahan di kampung-kampung, tapi juga berevolusi. Dari sekedar mitos daerah sampai jadi bagian dari budaya pop modern. Dan ternyata, Palasik ini nggak sendirian loh. Kalau kita lihat tabel ini, dia itu bagian dari keluarga besar mitos kepala terbang yang ada di seluruh Asia Tenggara. Ada penanggalan di Malaysia, ada juga Liak di Bali. Konsep dasarnya mirip banget, manusia yang pakai ilmu hitam. Tapi yang bikin unik adalah setiap budaya punya cerita, ritual, dan makna yang khas buat versinya masing-masing. Kalau kita ngomongin zaman sekarang ya, tentu aja nggak ada bukti ilmiah soal Palasik. Ini kita anggap sebagai mitos rakyat, tapi bukan berarti legendanya mati. Justru, legenda ini tetap hidup dan relevan banget. Dia jadi cerminan ketakutan budaya kita, jadi bagian penting warisan Nusantara, dan terus dapat nyawa baru lewat film horor, cerita, bahkan konten-konten digital yang kita nikmati sekarang. Nah, ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan yang cukup dalam sih. Dengan semua teknologi dan logika kita sekarang, kenapa ya kita sebagai manusia tuh masih aja suka dan bahkan terus-menerus menceritakan ulang kisah-kisah monster kayak Palasik ini? Apa gunanya? Jawabannya, dan ini poin utamanya, adalah karena cerita-cerita ini tuh lebih dari sekedar buat nakut-nakutin. Legenda kayak Palasik ini adalah narasi budaya. Ini adalah cara kita sebagai masyarakat memetakan ketakutan kita yang paling dalam. Ketakutan akan kejahatan yang bersembunyi di balik wajah yang kita kenal. Dan pada saat yang sama, ini jadi pengingat soal tanggung jawab kita yang paling mendasar, melindungi mereka yang paling rentan di antara kita.